السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شمسوري، الشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى تلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته. آمين. Faslun, ini adalah sebuah pasal, syurutut tayammumi asyaratun atau asyrotun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Syarat-syarat tayamum, agar tayamum itu sah harus memenuhi 10 perkara. Yang pertama adalah an yakuna biturabin. Tayamum itu dilakukan dengan tanah yang memiliki debu. Tayamum itu dilakukan dengan tanah yang memiliki debu. Jadi bukan batu, bukan tayamum dengan batu, tidak tayamum dengan batu, atau juga tidak tayamum dengan pasir misalkan, atau yang lain. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Tanah yang digunakan untuk tayamum itu adalah tanah yang suci. Maka tidak sah bertayamum dengan tanah yang terkena najis. At-turab al-mutanajjis.
Yang ketiga, wa an yakuna musta'malan wa an la yakuna. Ya. Ini di kitab saya kurang la ini ya. Nggak tahu di PDF yang saya edarkan itu. Kalau tidak ada la-nya ditambah ya. Wa an la yakuna musta'malan. Wa an la yakuna musta'malan. Tanah yang digunakan untuk tayamum itu bukan tanah yang musta'mal. Ya, tanah yang musta'mal itu artinya tanah yang telah digunakan untuk bertayamum. Ya, maksudnya apa? Kalau kita bertayamum, nanti di pasal berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara bertayamum. Di dalam pasal ini baru disebutkan syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum itu kan dengan 2 pukulan ke tanah ya. Kita pukulkan tanah kita ke tanah, kemudian kita pindahkan debu yang ada di tanah itu ke wajah kita, ya untuk 1 kali pukulan ke wajah kita. Nah, tanah yang ada di wajah kita ini namanya musta'mal. Debu yang ada di wajah kita, ya ini musta'mal. Dan juga debu yang jatuh berceceran atau jatuh berguguran dari wajah kita, ini musta'mal. Tidak bisa digunakan untuk mengusap tangan. Ya, artinya musta'mal sehingga tidak bisa digunakan untuk mengusap anggota tayamum berikutnya, yaitu tangan. Jadi yang musta'mal itu yang ada di wajah kita tidak bisa digunakan untuk mengusap tangan, begitu juga tanah yang berjatuhan dari wajah kita. Setelah kita mengusap wajah, kemudian tanah yang berguguran dari wajah kita ini musta'mal. Sedangkan tanah yang kita pukul, ya, sedangkan debu yang berada di tanah yang kita pukulkan ini sebelum kita pindahkan ke wajah, ini bukan atau tidak disebut sebagai musta'mal. Jadi kalau kita memukulkan kedua telapak tangan kita di tempat yang sama, ya kan 1 kali untuk wajah dan 1 kali untuk tangan ya. Kita pukul di tempat yang sama, itu masih boleh. Jadi tidak perlu pindah ke bagian tanah yang lain. Ya, kita pukulkan kedua telapak tangan kita di atas tanah 1 kali untuk wajah, kemudian pukulan kedua kita pukulkan walaupun di tempat yang sama, ya itu boleh karena yang disebut musta'mal dan tidak bisa digunakan lagi untuk mengusap anggota tayamum berikutnya, yaitu yang ada di wajah, ya tanah yang ada di wajah atau debu yang ada di wajah atau debu yang berguguran dari wajah ini setelah kita mengusap wajah. Yang keempat adalah wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Yang keempat, tanah yang murni itu atau tanah itu tidak bercampur dengan tepung atau semacamnya atau bercampur dengan abu misalkan, bercampur dengan gamping, gipsum ya. Jadi harus tanah murni. Jangan bercampur dengan yang lain ya. Tidak bercampur dengan tepung, tidak bercampur dengan gerajian kayu itu misalkan, tidak bercampur dengan abu kata orang Jawa, tidak bercampur dengan jisun atau gipsum, ya jisun bahasa Arabnya, gipsum atau kata orang Jawa gamping, ya bahan untuk membuat diantaranya plafon itu ya. Itu jangan sampai tanah yang kita jadikan tayamum, yang kita gunakan untuk tayamum itu tidak bercampur dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jadi harus tanah murni, ya, harus tanah murni yang memiliki debu, harus tanah murni yang memiliki debu dan tidak bercampur dengan yang lain. Yang kelima, an yaqsidahu. Wa an yaqsidahu. Yang kelima adalah wa an yaqsidahu.
Syaratnya adalah orang yang bertayamum itu menyengaja mengambil debu itu atau mengambil tanah itu. Ya, menyengaja mengambil tanah itu. Ini syarat ini ya. Jadi menyengaja mengambil tanah itu. Seandainya tidak ada qasd, tidak ada niat untuk mengambil, ya, tidak ada aktivitas untuk mengambil, maka tayamum yang dilakukan tidak sah. Contohnya seperti apa? Seperti kalau ada angin ribut, angin angin topan atau angin kencang ya. Kemudian angin kencang ini membawa debu. Angin kencang ini membawa debu. Kemudian kita begini saja. Debu itu kemudian langsung menempel di wajah kita. Lalu kita usap-usap dengan niat tayamum misalkan. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada qasd. Ya, tidak ada qasd, tidak ada aktivitas menyengaja untuk mengambil debu itu. Tapi kalau misalkan ada angin kencang membawa debu, lalu tangan kita ginikan. Kita ginikan ya. Dengan maksud untuk mengambil tanah itu. Dengan maksud untuk mengambil tanah itu kita ginikan. Ada angin kencang yang membawa debu, kemudian tangan kita ginikan. Ya, tentu kita telah mencari air kemana-mana tidak mendapatkan ya, dengan ketentuan yang pada pertemuan kemarin sudah kita jelaskan. Lalu ada angin membawa debu, tangan kita beginikan. Kemudian kita usapkan ke wajah kita. Kemudian kita ginikan lagi, kita usapkan di tangan kita. Nah itu tayamumnya sah. Kenapa? Karena ada qasdnya. Ya, karena ada qasdnya, karena ada maksud ya untuk menyengaja mengambil tanah itu atau mengambil debu itu. Kalau seperti itu sah ya. Tapi kalau seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada aktivitas menyengaja, tidak ada maksud untuk menyengaja mengambil tanah itu, tidak begini ya. Menunggu saja wajahnya kena angin, diterpa angin yang membawa debu, kemudian setelah itu diusap-usapkan ke wajah begini dengan niat tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Kemudian sewaktu ingin mengusap tangan, tangannya diginikan aja supaya kena angin yang menerpa tangan yang membawa debu itu, lalu kita usap-usapkan. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena syarat syarat yang kelima yaitu wa an yaqsidahu ini tidak terpenuhi. Syarat yang keenam adalah wa an yamsaha wajahahu wa yadayhi bi darbataini. Syarat yang keenam adalah mengusap wajah, ya, orang yang bertayamum itu mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan minimal 2 kali pukulan ke tanah atau 2 kali pengambilan, ya, 2 kali pengambilan debu itu dari tanah. Ya, kalau lebih enggak apa-apa, boleh. Minimal 2 kali, 1 pukulan atau 1 ambilan untuk diusapkan ke muka, dan 1 ambilan lagi atau 1 pukulan lagi, ya istilahnya karena dorbah ya, dalam bahasa Arab dorbah, pukulan. Kemudian 1 pukulan lagi untuk diusapkan ke tangan. Kalau misalkan 3 kali usap, enggak apa-apa ya, misalkan, atau 2 kali misalkan, 2 kali pukulan ya, 2 kali pukulan ke tanah untuk wajah, kemudian 2 kali pukulan ke tanah, kemudian dipindah debu itu ke tangan kita. Ya, boleh aja. Misalkan ngambil ngambil air, ngambil debu dari tanah atau memukulkan kedua telapak tangan ke tanah 1 kali untuk wajah, kemudian dipukulkan lagi untuk wajah lagi, boleh ya. Jadi yang tidak boleh atau tidak sah itu kalau pukulan itu kurang dari 2 kali untuk wajah dan tangan. Jadi minimal harus 2 kali, 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Jadi pengambilan debu dari tanah atau memukulkan telapak tangan kita ke tanah ya, untuk mengambil debu itu minimal dilakukan sebanyak 2 kali. Tidak sah kalau kurang dari 2 kali.
Kemudian yang ketujuh adalah wa an yuzilan najasatah. Syarat yang ketujuh adalah menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Awalan, ada kata awalan ya. Iya. Wa an yuzilan najasata awalan. Syarat yang ketujuh adalah orang yang bertayamum itu menghilangkan najis dari badannya. Di salah satu anggota badannya ada najis, sebelum tayamum harus dihilangkan terlebih dahulu ya, sebelum tayamum. Sebelum tayamum harus dihilangkan terlebih dahulu najis itu dari badan. Kalau misalkan ya seseorang itu punya air hanya sedikit sekali airnya misalkan. Sedangkan di badannya ada najis. Di badannya ada najis. Maka air itu jangan digunakan langsung untuk berwudu. Jadi air itu digunakan dulu untuk menghilangkan najis yang ada di badannya. Kalau kemudian air itu tidak cukup untuk wudu, maka wudunya diganti dengan tayamum. Wudunya diganti dengan tayamum. Ini satu kasus ya. Kasus yang lain, kalau ada seseorang yang ingin wudu, ya tidak menemukan air, ingin wudu tidak menemukan air dengan ketentuan yang kemarin sudah kami sampaikan pada hari Selasa kemarin, pertemuan sebelumnya, lalu dia terdapat najis di badannya. Cari air nggak ada untuk menghilangkannya. Cari air tidak ada untuk menghilangkannya. Maka kalau atau selama najis itu masih ada di badan, maka tayamum yang dilakukan tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Cari air tidak ada walaupun sedikit untuk menghilangkan najis yang ada di badan itu tidak ada. Kemudian di sisi yang lain, kalau langsung tayamum, sedangkan najis itu masih berada di badan kita, maka tayamum kita tidak sah. Maka apa yang kita lakukan? Orang yang seperti ini disebut faqid at-tahuraini. Faqidut tahuraini. Ya. Orang itu artinya apa? Tidak bisa menghilangkan najis yang ada di badannya, dia juga tidak bisa tayamum. Jadi bagaimana? Ya, dia sholat, ya, dia sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, dia tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, begitu ketatnya ya kewajiban sholat itu sehingga dalam keadaan seperti itu pun orang tersebut tidak boleh meninggalkan sholat. Dia tetap wajib sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan setelah dia menemukan air, ya dia wajib mengulang sholat itu dengan terlebih dahulu wudhu tentunya ya, kemudian melakukan sholat. Kemudian syarat yang ke-8 adalah wa an yajtahida fi ma'rifatil qiblati qablahu. Yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah hendaknya orang tersebut, orang yang akan bertayamum itu berijtihad, ya, mengerahkan segala daya, mengerahkan segala upaya fi ma'rifatil qiblati, di dalam mengetahui kiblat qablahu, sebelum tayamum. Ini syarat yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ya. Jadi syarat yang ke-8, sebelum tayamum harus berijtihad dulu mencari kiblat itu di arah mana. Ya, kiblat itu di arah mana. Kalau seseorang tayamum tanpa mengetahui arah kiblat di mana, kiblat yang akan dia tuju ketika dia sholat, dia tidak berijtihad terlebih dahulu, dia tidak mengerahkan upaya dan daya untuk mengetahui kiblat sebelum tayamum, maka kalau setelah itu tayamum, tayamumnya tidak sah. Ya, harus diulang. Tayamumnya tidak sah. Karena al-ijtihad fi ma'rifatil qiblah qabla tayamum, ini menurut kitab Safinatun Najah ini disyaratkan, ya, termasuk salah satu syarat sah tayamum. Tetapi pendapat yang kuat, syarat yang ke-8 ini tidak
dimasukkan oleh para ulama ke dalam syarat-syarat sah tayamum. Jadi ini salah satu pendapat ya. Sedangkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, mengetahui kiblat sebelum tayamum ini bukanlah syarat sah tayamum. Yang kesembilan, syarat sah tayamum yang kesembilan adalah an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Maka orang yang ingin melakukan sholat zuhur, kemudian dia tayamumnya jam 10 pagi, misalkan, kalau kita di Jakarta atau di umumnya di Jawa ya, jam 10 pagi itu kan belum masuk sholat zuhur, dia tayamum jam 10 pagi untuk sholat zuhur, maka tayamumnya tidak sah. Kemudian syarat yang ke-10. Syarat yang ke-10 adalah an yakuna tayammumu likulli fardin. Wa an yakuna tayammumu likulli fardin. Dan tayamum itu dilakukan untuk setiap sholat fardu. Untuk setiap sholat fardu. Jadi satu kali tayamum itu hanya bisa untuk satu kali sholat fardu. Ya. Jadi tidak boleh niat tayamum, ya, tidak boleh satu kali tayamum itu digunakan untuk sholat zuhur dan sholat asar misalnya. Ya, tidak sah. Jadi harus setiap sholat fardu harus tayamum dan tayamumnya harus setelah masuk waktu. Atau sholat dan tawaf misalkan ya, itu sama, nggak bisa, ya, karena sama-sama fardu. Karena sama-sama fardu. Sholat fardu dan tawaf wajib, ya, tidak bisa, karena dua-duanya adalah fardu. Tapi kalau sholat fardu dengan sholat jenazah itu bisa, ya. Sholat fardu ain maksudnya, sholat 5 waktu itu ditambah dengan sholat jenazah bisa, ya. Ya, karena sholat jenazah ini bukan fardu ain, ya, fardu kifayah. Jadi yang dimaksud fardu di dalam perkataan pengarang kitab Safinatun Najah, wa an yakuna tayammumu likulli fardin. Ini yang dimaksud adalah apa? Fardu ain. Ya, fardu ain itu seperti apa? Ya, sholat 5 waktu, kemudian juga seperti tawaf, ya, seperti tawaf. Begitu juga sholat Jumat dan 2 khutbahnya. Nah, ini sama-sama fardu. Nah, karena 2 khutbah itu menurut salah satu pendapat ulama adalah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur, ya, pengganti dari dua rakaat sholat zuhur. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat yang mu'tamad, ya, orang yang tidak menemukan air kemudian ingin mengikuti sholat Jumat, ya, maka ketika dia mendengarkan 2 khutbah atau imamnya ketika imam dan makmum, ya, untuk khutbah itu satu tayamum, kemudian untuk pelaksanaan sholat Jumat itu tayamum yang lain, ya, 2 kali tayamum. Ini menurut satu pendapat dan ini yang mu'tamad. Tapi kalau untuk sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah, maka ini boleh dilakukan 2 aktivitas ini, 2 perbuatan ini boleh dilakukan dengan 1 kali tayamum. Atau juga 1 kali sholat fardu, ya, fardu ain, seperti sholat zuhur misalkan, kemudian beberapa sholat sunnah berikutnya. Nah, ini boleh, ya, walaupun dengan hanya 1 kali tayamum. Jadi niat tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Nanti ketika kita membahas di pasal berikutnya. Jadi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tetapi niatnya adalah untuk atau agar dibolehkan melakukan, misalkan, ya, agar ada beberapa niat itu. Salah satunya adalah agar dibolehkan melakukan sholat fardu. Ya, nawaitu tayammuma
listibahati fardhis shalah, atau nawaitu tayammuma listibahati fardhidz zuhri misalkan ya. Saya niat tayamum agar dibolehkan melakukan sholat zuhur. Nah, dengan niat seperti ini dia boleh melakukan sholat zuhur dan satu kali sholat jenazah. Atau dia juga boleh melakukan dengan tayamum satu kali itu dengan niat seperti itu sholat fardu ya, salah satu sholat fardu katakanlah sholat zuhur dan beberapa sholat sunnah. Ya. Kemudian di antara yang tidak disebutkan di pasal ini, tetapi sudah disebutkan di pasal sebelumnya. Di antara syarat tayamum adalah mencari air sebelumnya. Ya, kalau tanpa cari air, langsung tayamum, di rumahnya tidak ada air, tanpa mencari air, ya kemanapun, maka langsung tayamum, misalkan, padahal di rumah tetangga itu dia yakin ada air, dia tidak mau minta, ya tidak ada usaha untuk mendapatkan air di rumah tetangga, dia langsung tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau dia yakin bahwa di haddul qurbi, radius kurang lebih 4 kilo dari tempat dia berada, tidak ada air, maka dia tidak wajib mencari air. Kalau dia yakin ada di haddul qurbi, di radius kurang lebih 4 kilo, maka dia wajib mendatangi air itu. Kalau dia tajwiz atau tawahum atau dhon, ya, memiliki anggapan, ya, dia tidak yakin, tapi hanya beranggapan, menyangka, mengira bahwa air itu ada, di sekitarnya, ya, air itu ada di sekitarnya. Maka dia wajib mencari air itu fi haddil ghauth, ya, pada radius kurang lebih 120 meter, ya, 300 zira, kurang lebih 120 meter sekian, ya. Dia wajib mencarinya di kurang lebih 120 meter dari tempat dia berada. Terkait dengan pertanyaan Buya Gufron kemarin, ya, ada yang bertanya kemarin, kalau dingin sekali Ustadz, jadi dalam keadaan dingin sekali, ya, dalam keadaan junub, kalau yakin ini kalau saya terkena air, ini membahayakan tubuh saya. Maka dalam keadaan seperti ini boleh wudhu itu diganti dengan tayamum, tetapi sholat wajib diulang. Ya. Sholat yang dilakukan dengan tayamum dalam kondisi seperti itu, libardin, kata para ulama, mutlakon, secara mutlak, wajib diulang. Ya, nanti kalau sudah tidak menggigil lagi dalam keadaan yang normal, air itu tidak membahayakan bagi badannya, maka dia wajib mengulang wudhu, kemudian juga mengulang sholat. Kemudian begini, kemarin ada yang tanya, ya, saya dikirimi pertanyaan screenshot, ya. Saya tidak sempat membaca di akhir dars atau di akhir majelis sebelum saya tutup, ada yang bertanya melalui chat room chat di ruang pesan itu ada yang bertanya mengenai tayamum di pesawat, ya, mengenai tayamum di pesawat, sah apa tidak? Ya, dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu harus dengan tanah yang berdebu. Atau menurut sebagian ulama dengan debu. Walaupun tidak di tanah, tetapi kita yakin bahwa debu itu berasal dari tanah. Ya, misalkan di perkampungan yang, ya, bukan di Jakarta, di kampung, ya, di kampung misalkan, di tembok itu menempel debu-debu. Dan kita yakin bahwa debu itu berasal dari tanah. Ya, tidak bercampur dengan yang lain. Ini bukan debu tepung, misalkan. Ini bukan debu yang bercampur dengan gerajian kayu, misalkan. Ya, kita yakin bahwa ini adalah murni debu dari tanah. Maka menurut sebagian ulama boleh digunakan untuk tayamum. Atau di kaca misalkan, ya. Kalau kita yakin bahwa debu itu murni dan berasal dari tanah, boleh kita gunakan untuk bertayamum.
Nah, di pesawat itu kan tidak ada debu. Di pesawat tidak ada debu. Jadi umumnya orang tayamum di pesawat itu hanya memukulkan atau menempelkan telapak tangannya di kursi bagian depannya itu. Di kursi di hadapannya, kursi di depannya. Dia tempelkan begini, kemudian kita usapkan. Dia menempelkan di apa? Di kursi. Kursi itu terbuat dari apa? Dan juga tidak ada tanahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas tidak sah. Dalam mazhab yang lain misalkan, dalam mazhab Maliki itu boleh kita bertayamum dengan batu, ya, batu asli, ya, bukan eh, batu hitam itu, ya, bukan batu yang dimasak, bukan batu yang dimasak, bukan batu yang apa namanya dibuat, ya, bukan batu yang dibuat, ya, tidak seperti batu bata misalkan, itu tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, dalam mazhab Maliki tidak sah. Nah, dalam mazhab Maliki itu kita boleh menggunakan media batu untuk tayamum, walaupun tidak ada debunya. Ya. Murni batu, tidak ada debunya. Itu dalam mazhab Maliki boleh kita jadikan alat tayamum. Ya. Boleh kita menggunakannya bertayamum. Nah, di pesawat dia bukan batu, dia juga bukan debu yang dari tanah, ya, yang dipukul oleh atau yang disentuh oleh telapak tangan orang yang katanya bertayamum itu, yaitu bukan alat tayamum yang dibenarkan oleh para ulama. Jadi bertayamum di atas pesawat itu tidak sah. Ya, bagaimana caranya? Sholat di atas pesawat. Kalau perjalanan itu hanya 1 jam 2 jam, yang kita aturlah waktunya, ya. Perjalanan di pesawat menggunakan pesawat hanya 1 jam 2 jam, ya. Kita kan boleh menjamak dan mengqosor, ya. Bisa dilakukan sebelum atau setelahnya, jangan di atas pesawat. Kalau perjalanan 10 jam dan melewati waktu-waktu sholat, maka salah satu caranya adalah dengan wudhu, ya. Dan saya sudah mencoba beberapa kali perjalanan umroh, ya, perjalanan ke luar negeri, saya beberapa kali bisa sholat di atas pesawat dengan cara berwudhu dan kemudian melakukan sholat itu dalam keadaan berdiri. Ini yang saya alami sendiri bisa dan sangat memungkinkan. Bahkan terakhir, umroh terakhir 2019, ya, mudah-mudahan bukan yang terakhir, ya. Maksudnya umroh yang dekat dengan 2022 yang saya lakukan 2019 yang lalu sebelum COVID, itu bahkan saya bisa sholat di atas pesawat dengan terlebih dahulu berwudu, kemudian melakukan sholat dalam keadaan berdiri dan berjamaah dengan 2 orang di belakang saya. Saya jadi imam, ada 2 orang di belakang saya di dekat pintu darurat, ya, di dekat pintu darurat. Jadi wudhunya itu dengan cara wudhu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Salah satu sunnah wudhu itu adalah menggunakan air sehemat mungkin, ya. Rasulullah itu dalam banyak sekali kesempatan, beliau ketika berwudhu hanya membutuhkan air 1 mud, ya, hanya membutuhkan air seukuran kurang lebih 1 mud, dan itu cukup bagi beliau untuk melakukan wudhu dari awal hingga akhir. 1 mud itu begini, ya, 1 cakupan 2 telapak tangan, ya, seukuran gelas gelas ini, ya, lebih kecil lagi dari gelas ini, itu sudah cukup, ya. Nah, kalau kita menggunakan air sedikit itu ketika kita berwudhu di toilet yang ada di pesawat, maka kita tidak akan membasahi lantai pesawat, ya. Ya, caranya adalah dengan ambil air sedikit, ya, buka keran, kemudian ambil air sedikit, lalu kita membasuh dan mengusap yang wajib-wajib saja. Misalkan begini, ya. Kita tuangkan air di wajah, pokoknya air itu mengalir, asalkan air itu mengalir, lalu kita ratakan dengan tangan, maka itu sudah disebut membasuh muka. Ya. Tapi jangan hanya dibasahi, ya.
Kalau tangan hanya dibasahi kemudian diginikan, tidak ada air yang mengalir di wajah, maka ini tidak disebut sebagai membasuh muka. Padahal muka itu wajib dibasuh ketika wudhu, tidak cukup hanya diusap. Jadi air itu mengalir walaupun sedikit, lalu diratakan dengan tangan, maka ini sudah disebut membasuh. Lalu kita ambil air lagi, ya, untuk membasuh kedua tangan. Kita tuangkan air di sini, walaupun hanya sedikit, kemudian kita lakukan cara seperti ini ya. Air itu kemudian mengalir, lalu kita ratakan dengan tangan sebelah kiri. Kemudian kita ambil lagi, ya, kemudian kita ginikan. Air itu mengalir sedikit, lalu kita ratakan dengan tangan sebelah kanan. Setelah itu kita ambil air sedikit, kita basahi saja tangan untuk mengusap sebagian kepala. Lalu setelah itu kita membasuh kaki, ya. Kaki kita kalau memungkinkan ya, kita naikkan ke wastafel di di toilet pesawat itu. Kemudian kita alirkan air sedikit, asalkan air itu mengalir kemudian kita ratakan air itu ke telapak kaki kita, maka itu sudah disebut sebagai membasuh kaki. Selesai. Setelah itu kemudian cari tempat. Kalau di Saudi Airlines itu ada tempat sholat dalam keadaan berdiri ya, di belakang. Ya, kalau di pesawat lain memang tidak ada ruang itu, tapi kita bisa menggunakan bagian di samping pintu darurat itu untuk melakukan sholat sambil berdiri. Ya, saya beberapa kali mencoba dan bisa. Ya, saya beberapa kali mencoba dan bisa. Ada beberapa pertanyaan tadi yang dikirim. Jika orang sakit bertayamum, tapi air ada, kira-kira bagaimana tuh Ustaz? Apakah sah Ustaz? Ya kemarin sudah kita terangkan ya. Kalau air itu membahayakan bagi dirinya, maka wudhu itu boleh diganti dengan tayamum. Khutbah Jumat dengan sholat Jumat dilakukan tayamumnya berapa kali? Menurut sebagian ulama 2 kali. Tayamumnya 2 kali menurut sebagian ulama. Dan inilah pendapat yang mu'tamad ya dalam mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mengatakan cukup 1 kali. Dan ini juga boleh diikuti. Silahkan dipilih. Kalau ingin lebih hati-hati ya tayamum 2 kali. Kalau mengikuti pendapat yang menyatakan cukup 1 kali tayamum, nah ini juga dibolehkan. Jika sholat sambil berdiri tidak memungkinkan karena pramugari tidak membolehkan, katanya membahayakan, disuruh sholatnya duduk. Yang saya tanyakan, jika sholat saya duduk di pesawat, perlu diqadha enggak Ustaz? Wajib diqadha ya. Wajib diqadha, bukan hanya dianjurkan untuk diqadha, wajib diqadha. Jadi sholat di atas pesawat itu kalau yang saya alami, memang kalau izin nggak diizinkan. Kalau izin kita nggak diizinkan oleh pramugari, pasti itu. Jadi kalau yang saya lakukan ya tanpa izin. Jadi saya tiba-tiba ke toilet gitu ya, wudhu, kemudian setelah wudhu tiba-tiba jalan gitu aja, ya tolah-toleh, nggak ada pramugari, tidak ada pramugara, langsung cari tempat untuk sholat, ruang yang sekiranya bisa untuk sholat, langsung sholat. Ya, kan kalau sholat subuh hanya 2 rakaat, ya baca yang wajib-wajib saja bacaannya. Kemudian yang tidak wajib ya, karena mungkin khawatir nanti akan ditegur oleh pramugari misalkan, ya baca yang wajib-wajib saja. Ini makanya perlu kita belajar apa saja yang menjadi rukun sholat itu apa, ya, sehingga kita bisa menerapkan sholat di dalam keadaan-keadaan tertentu seperti itu. Jadi orang itu kalau nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, dalam keadaan seperti itu pun mungkin akan dibaca seluruh yang wajib dibaca dan seluruh yang sunnah untuk dibaca dibaca semuanya sehingga butuh waktu yang lama. Nah, kalau sholat zuhur dan sholat asar misalkan jamak, ya kan 2 rakaat cepat. Ya, kita lakukan yang wajib-wajib saja. Bisa. Kalau izin biasanya tidak diizinkan. Nggak usah izin. Kalau terlihat oleh pramugari, kemudian kita berdiri, selain ke menuju toilet itu biasanya ditegur ya. Cari cara lah bagaimana agar kita menemukan waktu sehingga
tidak terlihat atau tidak dilihat oleh pramugari atau pramugara. Ustaz, sebelum tayamum yang badan ada najis. Najis itu disucikan dengan tanah apakah sah? Tidak sah ya. Tidak sah. Karena alat untuk menyucikan najis satu-satunya itu adalah air. Kalau disucikan dengan tanah tidak sah. Ustaz, jika orang sakit tayamum, debu yang digunakan seperti apa? Ya, debu dari tanah ya, debu dari tanah. Debu dari tanah. Ya, dipukulkan ke tanah ya yang berdebu, kemudian sunnahnya itu kan disedikitkan ya, setelah kita mengambil atau memukulkan telapak tangan kita ke atas tanah itu diginikan biar rontok itu, biar tidak banyak kan debunya, biar tidak banyak diginikan ya, sunnahnya begitu, kemudian diusapkan. Bagaimana caranya? Pada pasal berikutnya ya, pada pasal berikutnya akan kita jelaskan tentang rukun-rukun tayamum, fardu tayamum. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin depan ya. Besok semestinya kita mengkaji kitab wasiat-wasiat Imam Abu Hanifah, tapi karena besok saya dalam perjalanan di atas kereta api, besok ngajinya kita liburkan ya. Besok hari Kamis, ya besok hari Kamis ngaji pagi hari libur. Kita lanjutkan lagi hari Jumat dengan kajian kitab penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Hari Sabtu kita mengkaji kitab Bahjatun Nazar. Kemudian hari Senin insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Ini tadi katanya ada yang terlewatkan ya, belum terbaca. Oh ya. Ustadz, kalau sholat di pesawat arah kiblatnya gimana? Biasanya ada monitor di depan yang menunjukkan arah kiblat ya. Kalau pengalaman saya beberapa kali saya pernah ke Libanon ya, saya pernah ke Uni Emirat Arab, kemudian juga ke Madinah ya, ke Madinah dalam rangka umroh. Itu selalu ada monitor ya, monitor yang menunjukkan arah kiblat. Kalau tidak ada itu, ya kita berijtihad. Kita beristihad. Kita ini menuju arah mana ya. Kemudian kita lihat arah matahari juga. Ya. Kemudian kita lihat di mana matahari berada. Nah, dari situ kemudian kita bisa menentukan, kita bisa berijtihad, mengerahkan upaya, mengerahkan daya untuk menentukan kiblat yang harus kita tuju ketika kita sholat itu di sebelah mana. Ya, dengan cara seperti itu. Ya, yang jelas wajib menghadap kiblat. Ya, yang jelas wajib menghadap kiblat walaupun sholat di atas pesawat. Ya, demikian. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.